Hai sobat, teman serta dulurku semua. Jumpa lagi dengan saya Bayu Hunter. Pada kesempatan kali ini saya mau menjawab banyak sekali pertanyaan dari teman-teman ya, terutama teman-teman sehobi dan sekomunitas kita, yaitu teman-teman bediler. Banyak yang DM serta menanyakan kepada saya lewat WA, menanyakan gini, Bang, apakah konten tentang kegiatan kita, yaitu kegiatan berburu atau bedil itu bisa lolos monetisasi Bang di channel YouTube kita? Apakah itu nanti tidak melanggar kebijakan YouTube Bang? Apakah nanti bisa menghasilkan penghasilan Bang dari konten itu Bang? Seperti itu, banyak yang WA dan banyak yang DM kepada saya. Dalam video ini saya akan menjelaskan ya teman-teman. Begini, saya menjelaskan bahwa dalam peraturan YouTube yang terbaru ini, memang untuk konten-konten yang berbau berjenis bedil ini emang sangat sensitif sekali ya teman-teman. Apalagi bedil kita itu dari bentuk visual, dari perlengkapan dan aksesorisnya itu hampir sama dengan bedil api ya teman-teman. Makanya ketika kita mengupload video, itu mungkin kita tidak tahu apakah video nanti itu bakal bermasalah atau tidak ya. Karena waktu kita mengupload, mungkin channel kita belum memenuhi syarat untuk menjadi partner YouTube atau belum memenuhi syarat untuk dimonetisasi ya, yaitu syaratnya teman-teman sudah tahu sendiri, yaitu minimal 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, seperti itu. Tapi ketika nanti setelah channel kita itu sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi partner YouTube dengan persyaratan yang tadi, dan waktu kita mencoba untuk memonetisasi channel kita, apa yang terjadi teman-teman? Yaitu yang pengalaman yang pernah saya alami, yaitu ketika saya memonetisasi semua video di channel saya, yang terjadi ialah semuanya mendapat dolar kuning teman-teman. Yaitu dolar kuning itu artinya itu video di channel saya itu mendapat pembatasan iklan atau tidak dapat iklan sama sekali ya teman-teman. Yaitu pihak YouTube itu menganggap bahwa video di channel-channel saya itu banyak yang tidak sesuai dengan pedoman komunitas maupun pedoman kelayakan iklan yang disyaratkan oleh pihak YouTube-nya ya teman-teman. Sehingga banyak sekali dari video di channel saya itu semuanya dolar kuning teman-teman. Ya, saat itu saya pusing teman-teman, yaitu kenapa ini? Sudah perjuangan yang sangat berat untuk mengumpulkan view seperti itu, mengumpulkan subscriber seperti itu, tapi setelah dimonetisasi hasilnya kuning semua teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman ya, atau berbagi sharing tentang pengalaman saya yang tadi, yaitu bagaimana cara saya untuk merubah video-video saya tadi ya, yang sebagian besar tuh hampir ada 80% teman-teman itu dolar kuning semua, itu berubah menjadi dolar hijau. Karena saya tahu dan teman-teman juga tahu bahwa semua konten dengan tema seperti ini, yaitu bedil angin, itu sangat sensitif ya kalau kita nggak hati-hati. Jadi untuk itu saya tanpa panjang lebar akan memberi sedikit tip atau trik kepada teman-teman. Semoga nanti cara ini bermanfaat kepada teman-teman yang baru saja lolos monetisasi. Dan bagi teman-teman yang belum monetisasi, tetap semangat, jangan menyerah, terus berusaha. Jangan setelah melihat video ini langsung ngelokro atau males, jangan. Karena sebetulnya itu keberhasilan kita itu ada di tangan kita sendiri ya. Kalau kita mau berhasil ya kita harus berusaha bekerja keras. Jadi untuk teman-teman yang belum monetisasi, terus berjuang, dan juga silahkan tonton video ini supaya nanti teman-teman setelah dimonetisasi tidak kaget dan mengetahui gimana caranya mengatasinya. Dan untuk teman-teman yang baru dimonetisasi ataupun yang sudah dimonetisasi tapi masih mengalami kendala serupa seperti saya, mungkin dengan video ini bisa memberi gambaran dan solusi ya. Baiklah, langsung saja kita mulai ya teman-teman. Nah teman-teman, mari kita lihat ya di aplikasi YouTube Studio-nya. Nah, inilah teman-teman, konten kita ini memang konten yang benar-benar sensitif ya, sensitif terhadap pelanggaran yang dianggap dari pihak YouTube tuh, kita itu dianggap melanggar karena kita
dianggap menggunakan bedil api ya. Sebetulnya kita tahu bahwa konten ini kalau kita tidak hati-hati dalam menyampaikan maupun pengucapan kalimatnya pasti akan mendapatkan dolar kuning seperti ini. Masalahnya kebanyakan dolar-dolar kuning ini ialah muncul ketika saat kita sudah monetisasi ya, bukan setelah kita monetisasi baru kita mengupload video, tidak. Jadi video-video lama yang sebelumnya itu belum dimonetisasi, setelah kita memonetisasi berubah ya statusnya menjadi dolar kuning seperti ini. Dolar kuning seperti ini maksudnya ialah konten kita itu tidak bisa untuk tidak bisa untuk memperoleh iklan atau iklan terbatas ya teman-teman. Jadi penghasilan dari YouTube kita itu, dari video kita itu nanti nol, tidak ada penghasilan. Kalaupun ada nanti sangat kecil sekali ya. Kenapa seperti ini? Karena dari pihak YouTube sendiri itu mesin AI-nya itu menganggap kita itu melanggar pedoman komunitas yang cocok untuk iklan. Dianggap kita itu melanggar poin ini ya teman-teman ya. Saya buka ini, dianggap kita itu melanggar poin ini ya teman-teman ya. Ini ya, di sini disebutkan konten ini dapat memperoleh pendapatan iklan. Ini bisa dibaca ya teman-teman seperti ini. Ini bisa mendapatkan iklan. Yang tidak mendapatkan iklan itu ini teman-teman, konten ini dapat memperoleh pendapatan iklan terbatas atau tidak memperoleh sama sekali ya, seperti ini. Nah, kita itu dianggap ini teman-teman, dianggap menampilkan penggunaan bla 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 di lingkungan yang tidak dipersiapkan atau tidak terkontrol, misalnya di jalan umum, luar rumah, atau dimanapun yang membahayakan orang sekitar atau properti orang lain ya. Jadi ketika kita membuat konten tentang unit ini, ketika kita benar-benar yakin bahwa kita itu tidak menggunakan bedil ini, bedil api, dan yakin bahwa teman-teman itu melakukan perekaman atau membuat konten itu di lingkungan yang benar-benar aman, misalnya tidak di jalan umum atau di teras rumah, di luar rumah, ataupun di tempat-tempat yang membahayakan orang, dan yakin benar-benar tidak melanggar dari salah satu ini, meskipun tadi oleh pihak mesinnya YouTube itu kita dikasih dolar kuning, teman-teman bisa mengajukan banding ya teman-teman ya. Nah, setelah teman-teman yakin bahwa konten teman-teman itu bukan tentang bedil api dan tidak mengambil atau tidak melakukan rekaman videonya itu di tempat yang disebutkan tadi, teman-teman bisa meminta peninjauan ulang seperti ini. Jadi minta peninjauan ini tidak apa-apa, ini tidak mempengaruhi channel kita ini teman-teman. Minta peninjauan ulang saja, tidak apa-apa. Tapi ada trik khusus yang sangat penting ya. Sebelum teman-teman meminta peninjauan ulang seperti ini, ada trik saya ya teman-teman ya. Yang pertama ialah, kalau saya itu biasanya itu saya akan hapus dulu ya teman-teman ya, untuk thumbnailnya ya. Thumbnail ini supaya nanti tahu bahwa ini nanti kalaupun tidak berhasil, itu yang menyebabkan tidak berhasil itu dari sisi mana, kita kan tidak tahu. Karena penilaian YouTube itu tidak hanya dalam video saja ya teman-teman, tapi ada penilaian dari thumbnail, penilaian dari judul, dan penilaian dari deskripsinya maupun tagnya ya. Jadi untuk melakukan peninjauan ini, saya sarankan untuk teman-teman itu judul itu dihapus dulu ya teman-teman ya, atau dibuat apa saja yang tidak mencolok seperti ini, contohnya thumbnailnya, lalu judulnya kita hapus saja. Buat judul yang menegaskan bahwa benar-benar kita itu tidak menggunakan bedil api ya teman-teman, contohnya seperti ini. Tegaskan saja, enggak apa-apa, karena ini tidak melanggar ya di pedoman komunitas YouTube, pedoman monetisasi maupun pedoman iklan yang cocok itu. Ini tidak melanggar ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya deskripsi kita rubah, kita kosongkan saja deskripsinya, kita kosongkan saja ya teman-teman ya, seperti ini. Lalu setelah kosong, kita lihat lagi, ini visibilitasnya ini dibikin pribadi aja ya teman-teman ya sementara. Jadi kalau teman-teman sudah memiliki view atau memiliki penonton yang banyak, sebisa mungkin jangan semua satu-satu, biar
penonton atau viewer teman-teman itu ketika masuk ke channel teman-teman itu tidak bingung loh kok videonya kosong semua. Lah itu satu saja yang dibikin pribadi, satu-satu saja. Kita bikin pribadi seperti ini visibilitasnya, lalu simpan. Setelah disimpan baru kita mengajukan untuk peninjauan ya teman-teman ya. Kita minta peninjauan seperti ini. Sebentar, kita minta peninjauan. Itu judulnya sudah berubah, peninjauan seperti ini. Di sini dijelaskan lagi ya, jika meyakini bahwa video, thumbnail, dan metadata Anda sudah memenuhi pedoman konten yang cocok untuk iklan YouTube, Anda dapat meminta peninjauan. Tinjau saja teman-teman, ini tidak apa-apa dan tidak akan membuat channel kita itu nanti kena blacklist atau apapun, tidak ya teman-teman ya. Kirim permintaan seperti ini ya teman-teman. Setelah kirim permintaan itu, ini nanti kita menunggu untuk dapat email balasan dari YouTube teman-teman. Kita tunggu saja, biasanya waktunya itu paling cepat 2-3 jam, paling lama 24 jam ya teman-teman. Lalu setelah kita menunggu kurang lebih 1 hari ya teman-teman, kita akan mendapatkan balasan email dari pihak YouTube ya, bahwa peninjauan kita itu telah ditinjau oleh YouTube, dengan hasilnya nanti dikirimkan email kepada kita ya. Ini ya teman-teman ya, emailnya sudah saya buka tadi, yang berisi seperti ini. Kita terjemahkan dulu ya teman-teman ya. Berisi dengan isinya seperti ini ya teman-teman ya. Memberitahu kepada kita bahwa video kita telah ditinjau manual dan video kita telah lolos dimonetisasi ya teman-teman ya. Seperti ini. Lalu kita lihat di apa itu, YouTube Studio. Seperti ini ya teman-teman ya, bahwa video kita telah dimonetisasi ya. Ini tulisannya, video ini dimonetisasi, video ini telah ditinjau dan dipastikan sesuai dengan sebagian besar iklan. Berarti pengajuan kita itu yang kemarin itu telah berhasil ya. Setelah kita tinjau ulangkan kepada pihak YouTube, ternyata video kita itu berhasil dimonetisasi, meskipun oleh sistem YouTube itu dianggap video kita itu melanggar karena berbau senapan. Ketika sudah ditinjau oleh pihak YouTube secara manual, itu dikonfirmasi bahwa konten kita itu bukan konten tentang bedil api ya, tapi bedil angin. Akhirnya setelah ditinjau secara manual, konten kita berhasil dimonetisasi. Lanjut, lalu bagaimana kalau ada konten kita yang setelah ditinjau tahap pertama tadi tetap mendapatkan dolar kuning, atau tetap belum berhasil dimonetisasi, atau tetap mendapatkan monetisasi terbatas? Saya ada caranya, simak video berikut ini ya teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman bisa masuk ke deskripsi, di situ ada ada link ya untuk menuju ke file yang saya share untuk merubah dolar kuning menjadi dolar hijau. Kita klik ini. Kita tunggu sampai masuk ke Terabox seperti ini. Di sini sudah ada ya. Ini saya simpan di sini ya teman-teman, karena kalau saya simpan di yang lainnya saya tidak percaya nanti bisa-bisa filenya rusak ya teman-teman. Saya sering men-share file lewat Terabox itu selalu aman ya teman-teman. Saya share di sini. Kalau teman-teman mau mendownloadnya, teman-teman bisa lihat di aplikasi Terabox ini ya, yang paling bawah ini, dilihat seperti ini, lalu akan masuk ke Terabox-nya ya teman-teman. Oh iya, sebagai informasi, bila teman-teman belum memiliki aplikasi ini, teman-teman bisa mendownload dulu ya lewat tautan ini, nanti akan diarahkan ke Play Store-nya ya. Download dulu aplikasinya, lalu bisa meneruskan langkah seperti ini. Lalu muncul seperti ini, lalu klik tekan ini ya teman ya, unduh ya. Lalu selanjutnya lihat di daftar unduhan. Lalu teman-teman setelah terdownload seperti ini, lalu kita buka, isinya bakal seperti ini ya. Yang atas ini linknya untuk menuju ke
tempatnya kita nanti untuk merubah atau untuk mengajukan peninjauan kedua ya. Karena di dalam apa itu, di dalam YouTube Studionya kan tidak ada untuk pilihan peninjauan kedua. Jadi ini saya sertakan linknya di sini. Lalu yang bawah ini ialah nanti kata-kata kita waktu kita menuliskan di permohonan kita ya. Nanti akan saya kasih tahu caranya. Ini ada kata-kata seperti ini. Ini kata-kata untuk video-video konten bedil kita ya, yang menjelaskan di sini bahwa bedil kita itu bedil angin, bukan bedil api, teman-teman ya. Nanti akan saya kasih tahu caranya secara spesifik ya. Lalu setelah masuk seperti ini, teman-teman bisa ini ya, unduh ini ya, unduh ke lokal ya teman-teman ya, seperti ini. Lalu kalau sudah seperti ini teman-teman keluar, lalu teman-teman cari di ini ya, pengelolaan file ya, muncul di sini ya teman-teman ya, di paling atas ini. Lalu dibuka dengan menggunakan apa itu, VPS Office ya, bisa tergantung teman-teman punyanya apa ya. Di sini buka saja seperti ini. Setelah terbuka seperti ini, lalu teman-teman bisa mengklik linknya ya, klik saja linknya. Menuju ke linknya ya. Dalam link itu isinya seperti ini ya teman-teman ya, seperti ini. Jadi isinya ialah peninjauan manual untuk video yang ditandai tidak cocok untuk iklan ya, dolar kuning ini ya, supaya menjadi dolar hijau ya. Kita terus scroll ke bawah seperti ini, lalu seperti terus sampai muncul seperti bawah ini ya teman-teman ya, periksa kelayakan peninjauan tambahan. Lah, saat mau mengklik ini, jika teman-teman sudah yakin bahwa benar-benar video teman-teman itu yang pertama tidak ada kata-kata yang kasar atau kata-kata yang jorok ya, kata-kata kasar, kata-kata mengumpat, kata-kata yang mencemooh atau mengejek dan sebagainya, terus tidak ada adegan yang kasar, mengerikan ataupun menjijikkan, terus tidak ada adegan teman-teman lagi ngerokok atau teman-teman lagi apa saja yang tidak boleh, terus yakin bahwa teman-teman itu kontennya itu benar-benar bedil angin bukan bedil api, dan pengambilan konten atau videonya itu dilakukan tidak di rumah atau tidak di tempat-tempat seperti jalan umum atau yang keramaian orang. Jadi pengambilan videonya itu di tempat yang sepi atau di lapangan tembak atau tempat yang benar-benar aman ya dari jangkauan orang-orang, dan sudah yakin semua itu, teman-teman bisa untuk mengajukan peninjauan tambahan di sini ya teman-teman ya, seperti ini. Lalu teman-teman akan diarahkan di seperti ini ya, email teman-teman untuk YouTube-nya itu apa, klik ya benar seperti ini. Lalu di sini teman-teman disuruh memasukkan ID dari channel YouTube-nya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak tahu ID-nya, nggak usah bingung teman-teman, karena di sini sudah diberikan caranya ya. Jika Anda menggunakan komputer menemukan ID channel, tinggal dipencet setelan ini. Kalau teman-teman menggunakan perangkat seluler, setelan lanjutan yang ini. Jadi teman-teman tinggal kalau HP ya ini, kalau komputer ini ya teman-teman ya. Saya memakai HP, jadi saya tekan ini ya, seperti ini. Dia akan mengarahkan ke ID channel kita, yang di atas itu ID pengguna, yang di bawah ID channel ya. Ini maksudnya jangan berpikir yang negatif ya. Maksudnya ini kenapa kita disuruh memasukkan ID channel itu, supaya nanti adminnya itu bisa merubah setelan yang tadinya kuning kembali ke hijau ya. Kalau tidak ada ID channel ini, admin tidak akan tahu di mana letak pengaturan untuk merubah apa itu monetisasi. Jadi ini kan akan dilakukan monetisasi manual oleh admin YouTube-nya. Jadi kita disuruh untuk memasukkan ID channelnya ya teman-teman. Kita ini salin ini, kita klik salin seperti ini. Setelah itu kita kembali ke yang pertama tadi seperti ini. Setelah itu kita masukkan ID channel kita di sini ya teman-teman. Tempel. Setelah masuk, kita lanjutkan. Lalu berikutnya di sini ya teman-teman. Di sini kita disuruh masukkan ID video.
Setelah Anda mengirim video itu, sistem kami akan memeriksa apakah video Anda memenuhi syarat untuk banding lain. Nah, maksudnya ini gini, teman-teman disuruh memasukkan itu alamat linknya dari video ya. Seumpama gini, kita membuka YouTube, caranya untuk memasukkan ID ID video itu kita membuka YouTube ya. Contohnya seperti ini. Kita buka YouTube seperti ini. Lalu kita cari video kita yang tadi tidak masuk dalam yang tadi mau kita ajukan untuk banding ulang ya, atau untuk peninjauan kedua ya. Saya kasih contoh seumpamanya video ini ya teman-teman ya. Contohnya video yang depan ini, kita klik seperti ini. Lalu kita bagikan, kita salin link, lalu kita kembali ke sini ya teman-teman ya. Kita kembali ke sini, lalu kita masukkan sini ya teman-teman ya. Nah, kita masukkan seperti ini. Lalu kita lanjutkan. Nah, di dalam ini kita disuruh untuk memasukkan informasi tambahan. Jadi kita itu disuruh untuk menjelaskan sebetulnya apa sih video kita itu tentang apa, konten kita di dalam video itu menjelaskan tentang apa, terus kenapa kok sampai bisa dolar kuning itu alasannya apa, itu kita itu suruh menjelaskan di sini. Kalau benar-benar kita yakin bahwa isi konten kita itu benar-benar tidak melanggar, kita bisa menjelaskannya lewat kata-kata yang saya tulis di sini tadi ya teman-teman ya. Di sini tadi, contohnya seperti ini. Di sini contohnya seperti ini tadi kan teleskop ya, contohnya seperti ini. Video tersebut adalah 100% video tentang review teleskop senapan angin. Bisa dianu ya. Bukan tentang bla 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 bla. Dalam video ini saya memberikan gambaran review teleskop untuk ini secara mendetail dan secara fungsional. Saya tidak atau bukan menjelaskan atau mengarahkan apapun tentang ini ya teman-teman ya, yang membahayakan, yang berbahaya, yang jelas melanggar pedoman komunitas maupun kebijakan monetisasi. Ini kata-kata ini nanti bisa teman-teman edit sesuai dengan sesuai dengan kondisi sebenarnya tentang konten teman-teman ya. Diedit di sini, diedit, lalu ini kata-katanya bisa teman-teman edit sesuai dengan kondisi video aslinya teman-teman itu seperti apa. Ditulis saja di sini. Diedit kata-katanya. Kalau sudah diedit kata-katanya di sini, sudah diedit kata-katanya yang di sini, tinggal disalin seperti ini. Sudah diblok, disalin, lalu kita masukkan ke sini tadi ya teman-teman ya. Lalu tempel seperti ini. Lalu setelah yakin, sudah dicek, teman-teman bisa ketik lanjutkan ini, bisa tekan lanjutkan, lalu tunggu ya. Tunggu prosesnya seperti ini ya, sudah 100%. Ini menandakan bahwa pengajuan teman-teman itu sudah diverifikasi. Tinggal nunggu ya, nanti teman-teman nunggu balasan email dari pihak admin YouTube. Nanti biasanya emailnya itu seperti ini ya teman-teman ya. Jadi akan menerima email seperti ini yang menandakan bahwa nanti pesan kita itu akan segera ditinjau. Rata-rata itu waktunya itu 1 hari ya, kadang bisa cepat ya. Sekarang kadang bisa cepat sampai 3-4 jam itu sudah bisa dikonfirmasi ya, seperti ini. Lalu setelah 1 hari ya, kita akan menerima balasan email seperti ini ya teman-teman ya. Isinya bahwa memberitahu kita bahwa video kita itu sudah diverifikasi dan sesuai dengan pedoman iklan dan pedoman YouTube ya. Lalu di sini dari pihak YouTube itu memberikan kita informasi bahwa di sini itu kita sudah ditampilkan iklan pada halaman YouTube kita ya, sudah di screenshotkan dari pihak YouTube-nya seperti ini, yang menandakan itu bahwa video kita itu sudah berhasil dimonetisasi atau dirubah menjadi dolar hijau.
seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini contohnya ini sudah berubah menjadi hijau, yang berarti bahwa pengajuan banding kita itu sudah disetujui oleh dari pihak admin YouTube ya. Semoga teman-teman paham dan ngerti apa yang saya sampaikan. Dan saya berpesan untuk teman-teman yang masih berjuang dan belum monetisasi, mulai sekarang untuk membuat channelnya lebih perhatikan lagi ya tentang tata cara bahasa, tempat pengambilan gambar dan sebagainya, itu sebisa mungkin itu diperhatikan supaya nanti di kemudian hari setelah dimonetisasi itu tidak mengalami hal serupa yang seperti ini. Bagi teman-teman yang sudah baru monetisasi lalu yang didapat dolarnya kuning semua, semoga dengan cara saya ini, informasi yang saya berikan ini, teman-teman bisa sedikit atau bisa terbantu ya dengan cara yang saya sampaikan seperti ini, bisa sedikit membantu dan memberikan solusi tentang masalah-masalah yang dialami ya, tentang konten-konten deal ini ya, yang banyak dialami oleh teman-teman kita. Demikian video ini, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan komen, serta jangan lupa untuk nantikan video-video ini selanjutnya. Terima kasih. Salam satu laras. See you.